Ketemu lagi dengan Sir David ya. Untuk kelas 8 hari ini kita masuk ke dalam pokok pembahasan mengenai ya hidup beriman ya. Masih dalam pembelajaran yang pertama, tetapi poin kali ini kita masuk ke dalam eh, pendalaman materinya ya. Di sini kita masuk ke dalam pendalaman materinya, pendalaman materi dari hidup beriman ya, hidup beriman. Nah, kalau kalian nonton video sebelumnya ya, dari pembahasan yang pertama ini, hidup beriman ini ya, kita akan lebih dalam lagi di dalam video yang kedua. Nah, dalam pendalaman materi ini jangan kita lupakan ayat pokok kita ya. Ayat pokoknya ya. Ayat pokoknya itu ada di dalam Ibrani ya. Ibrani 11 ayat 1, lalu di dalam Yakobus ya, dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 ya. Jadi ini jangan sampai kita lupakan ya, ayat pokoknya ini menjadi ayat pokok intinya. Nah, di pembahasan kita pada saat hari ini, bagaimana ada dua tokoh ya di sini yang menjelaskan ya. Dua tokoh itu namanya Nifrik ya, Niftrik, Niftrik yang pertama, yang kedua itu namanya Bolan ya. Mereka menggambarkan bahwa aspek iman itu ya, aspek iman tidak dapat dipisahkan ya, tidak dapat dipisahkan dari percaya. Nah, aspek iman ya tidak dapat dipisahkan dari percaya, sama seperti halnya Ibrani ini ya. Di dalam Ibrani kan ada dua. Yang pertama, iman itu dasar ya, lalu yang kedua itu bukti ya. Ini dasarnya apa, buktinya apa. Nah, ini sama seperti halnya iman itu yang tidak bisa dapat dipisahkan dari kita percaya. Jadi manusia beriman itu membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman ya, dimana Alkitab juga mencatat, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu Ibrani 11 ayat 6 ya. Ini di dalam Ibrani 11 ayat 6. Nah, identik dengan percaya ya, sehingga menimbulkan ya buktinya, yaitu iman. Karena iman bicara tentang dasar ya, dituntut dasarnya apa, percaya, lalu buktinya. Nah, ini ya dua hal yang harus saling mengikuti. Nah, kalau kita selanjutnya baca di dalam Ibrani 6 ya, Ibrani 6 ya, di Ibrani 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 ya, di mana ada tentang Nuh dan Abraham ya. Ini dua tokoh Alkitab ya. Dua tokoh Alkitab ya, tentang Nuh dan Abraham. Nah, ini sangat luar biasa, di mana Nuh dan Abraham ini telah menunjukkan iman yang luar biasa kepada Allah, di mana iman mereka itu terus bertumbuh dalam perjalanan hidup mereka, dan mereka terus memelihara iman ya. Jadi dua tokoh ini ya, mereka itu
menunjukkan ya iman yang luar biasa, ya, menunjukkan iman yang luar biasa, ya. Lalu mereka bukan hanya menunjukkan iman yang luar biasa, tetapi mereka juga eh, apa ya istilahnya, memberikan ya iman mereka, ya, iman kedua tokoh ini itu terus bertumbuh. Nah, terus bertumbuh, bahkan ya mereka memelihara ya iman mereka terpelihara, ya, sehingga ini yang menyebabkan kedua tokoh Alkitab ini, Nuh dan Abraham ini, menjadi salah satu tokoh, bahkan banyak sebenarnya tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal 6 ini ya kalau kalian baca. Tetapi ini sangat menunjukkan bahwa iman mereka itu semua luar biasa. Ya kalau kalian bicara tentang iman, percaya, ya itu gambaran yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sama seperti halnya pada waktu Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan di Kana. Kalau orang tuanya nggak percaya, ya tidak akan terjadi. Dasarnya mereka harus percaya. Buktinya, nah buktinya dari percaya itu akan terjadi yang namanya mujizat itu, ya. Nah ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang percaya. Ya jadi bagaimana kita bisa tahu gitu ya, atau kita bisa memahami tentang hidup beriman ini ya dari ke tokoh-tokoh ini, ya, dari tokoh-tokoh ini, ya, walaupun gambarannya ya menurut Niftrik dan Bolan itu aspek iman percaya itu tidak dapat dipisahkan ya dari percaya. Jadi pada suatu saat ya kita harus juga percaya kepada Tuhan. Nah di saat kita sudah tersadar, ya pada saat kita menjalani satu perjalanan iman kita, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada, seperti tadi ya di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, ya kalau kalian baca di dalam Alkitab Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ya, walaupun kita seolah-olah ya kita berpaling dari iman itu, tapi kita juga harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, jadi Allah itu memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, seperti itu. Jadi kalian baca ya di buku cetak kalian tentang iman dan percaya itu di halaman 2, ya, di halaman 2 dan halaman 3, bagaimana itu tokoh-tokoh ya di dalam Alkitab ya bisa membangkitkan atau bisa bertumbuhnya iman mereka, bahkan iman mereka itu terpelihara. Nah dari situ, jadi bagaimana caranya kita memelihara iman, ya. Nah bagaimana kita bisa memelihara iman? Ya, bisa nggak kita memelihara iman ini? Ya, bisa nggak kita memelihara iman? Bagaimana kita bisa memelihara iman? Nah, jawabannya itu ada di dalam 2 Timotius 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8.
Demikian firman Tuhan katakan ya. Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, ya, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Rasul Paulus ya menuliskan surat ini kepada anak didiknya Timotius, ya dikatakan bahwa betapa beratnya upaya kita untuk mempertahankan dan memelihara iman. Dia tidak hanya memelihara iman dengan berdoa, ya. Jadi memelihara iman itu ya, yang pertama itu berdoa. Apakah sampai di sini? Cukup? Tidak, ya. Namun juga harus bersaksi memberitakan Injil kerajaan Allah, yaitu bersaksi. Bersaksi tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Ya, tentang Yesus Kristus. Ya, bersaksi ya bahwa kerajaan Allah identik dengan Yesus Kristus, tentang mukjizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, tentang mukjizat Allah sangat banyak. Ya, dari ciptaan terjadinya semua ciptaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, berani mengatakan kebenaran. Ya. Yang ketiga di sini ya. Berani mengatakan kebenaran. Nah, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang salah. Dan menegur yang salah. Jadi kita juga yang keempat, ya, yang keempat di sini kita ada memiliki penguasaan diri. Ya, memiliki penguasaan diri. Ya, jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, kita harus memiliki penguasaan diri, ya. Lalu juga kita memiliki sabar. Ya, lalu juga kita bukan hanya kesabaran, tapi ketabahan juga. Nah, ini yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita dari 4 hal ini. Ya, jadi dalam kebenaran firman Tuhan, ya, kalau kita lihat ya, ini ya, supaya nanti mau teranginnya juga enak. Di dalam Efesus ya, dalam Efesus 6 supaya kalian ini yang enggak ini tahu ya, saya tulis saja. Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Ya, 13 sampai 18. Nah, di sana dikatakan bahwa sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan,
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Jadi dalam berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, ya. Jadi keempat hal ini, ya, berdoa, bersaksi tentang kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang salah. Yang keempat, memiliki penguasaan diri, sabar, ketabahan. Ini terangkum di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18, ya. Ini yang harus kita pelajari. Nah, jadi kalian akan terus baca, ya, di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga kita mampu memiliki iman yang sesungguhnya, sehingga iman itu bertumbuh dan iman itu terpelihara dalam hidup kita lewat keempat hal ini yang terangkum di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18, ya. Jadi itu jadi arti dari segala sesuatunya itu, ya, di mana perisai iman yang disebut di dalam Alkitab itu, ya, merupakan suatu pernyataan, ya, tentang berdoa setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putus, ya. Ini kita berdoa, ya, terus menerus, ya. Doa yang terus menerus, tidak terputus-putus, ya. Kalau lagi apa ya istilahnya, kalau baru lagi ada masalah baru kita datang sama Tuhan, tidak, tetapi terus menerus dalam suka dan duka kita terus belajar untuk terus berdoa setiap hari dalam kehidupan kita, ya, seperti itu. Oke. Nah, pendalaman materi kita, ya, tentang hidup beriman ini, jadi jangan dilupakan ini, ya, ayat pokoknya. Nah, ini merupakan kebenaran firman Tuhan dari kedua tokoh, ya, Bapak gereja ini, ya, dari Niftrik dan Bolan ini, ya, yang menceritakan bahwa aspek iman itu tidak dapat dipisahkan dari percaya. Ini ayatnya. Dan kita juga belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, siapa, ya, dari Nuh, dari Abraham, dan yang lain-lainnya, karena banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Nah, Abraham juga dikenal sebagai bapak orang percaya, ya. Ini bapak orang percaya, ya. Nanti kalian lihat kisahnya, kenapa Abraham bisa dikatakan bapak orang percaya. Karena Abraham pada waktu disuruh Tuhan, dia nggak banyak tanya. Tuhan suruh pergi ke sini, nggak ditanya mau kemana Tuhan, enggak. Abraham pergi keluar dari rumahmu, dari sanak saudaramu, tinggalkan ayah dan ibumu, pergi ke suatu tempat yang Tuhan mau janjikan. Nggak tanya kemana itu Tuhan, dia jalan saja. Nah, seperti itulah memiliki iman yang luar biasa. Sama seperti Nuh suruh buat batra biasanya buat perahu besar itu di pinggir pantai, tapi Nuh disuruh buat batra itu di atas gunung. Makanya Nuh dibilang seperti orang gila. Masa buat perahu, buat batra di atas gunung, nggak ada air, ya. Kalau mau buat perahu batra itu ya di pinggir pantai atau di pinggir laut, gitu, ya, supaya gampang tinggal dorong kapalnya jadi, gitu, ya. Tapi ini Nuh disuruh buat batra di atas gunung, dan lamanya itu 120 tahun di dalam membangun batra itu. Nah, jadi kita mau belajar bagaimana kedua tokoh ini bisa memelihara iman, ya. Ternyata ada 4 hal yang harus kita lakukan juga, yaitu berdoa, bersaksi, ya, berani menyatakan kebenaran, lalu memiliki penguasaan diri, kesabaran dan ketabahan. Nah, ayat pokoknya itu, ya, yang terangkum di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Nah, seperti itu. Jadi kita mau belajar, ya, bagaimana
kita bisa memiliki juga yang namanya iman. Oke, nah ini sampai ini kita ini dulu ya. Oke, kita clear. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri. Oke, ganti dulu ya. Oke, ciri-ciri orang yang memelihara iman. Ada 6 ya, memelihara iman. Oke, yang pertama ya, orang yang memelihara iman itu orang yang mempunyai harapan ya, karena harapan ini adalah satu keinginan ya, ada harapan, ada keinginan, di mana harapan inilah yang membuat manusia bertahan ya, menanggung segala penderitaan dan kesulitan dalam kehidupan ya, karena mereka berharap akan kehidupan kekal ya. Jadi harapan itu juga membuat manusia dapat berdiri tegak ya. Jadi ciri-ciri orang yang memelihara iman adalah orang-orang yang ya, orang-orang yang mempunyai harapan. Oke. Harapan. Oke. Nah, yang pertama adalah bijaksana. Bijaksana. Nah, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi. Jadi ciri-ciri orang yang memelihara ya iman itu orang yang bijaksana. Contohnya ya di dalam Alkitab itu di dalam Daniel 1 ayat 8 ya, kalian baca kisah dari Daniel 1 ayat 8. Lalu yang kedua itu tetap menghormati norma sosial masyarakat ya, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Maksudnya adalah di mana Daniel dan kawan-kawannya itu hidup di tengah lingkungan ya yang sangat majemuk ya, namun kehidupan sosialnya Daniel tidak menolak ya semua norma sosial yang ada pada saat itu, di mana Daniel juga mengikuti kebiasaan setempat ya dalam memberikan salam kepada raja ya. Jadi menghormati norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, bukan berarti dia menentang ya satu pemerintahan, tapi dia menghormatinya. Dan yang ketiga itu menerima keterbatasan sebagai manusia. Menerima keterbatasan sebagai manusia. Ya, yang ketiga menerima keterbatasan sebagai manusia. Nah, jadi manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Jadi sebagai ciptaannya manusia itu memiliki keterbatasan, banyak keterbatasan manusia. Ya, jadi kita menyadari bahwa dalam hal memelihara iman berarti kita juga tersadar atau menyadari bahwa kita ini sebagai manusia yang terbatas, sehingga iman itu akan muncul yang memberikan tadi dasar dan buktinya, sehingga terjadilah satu mukjizat dalam kehidupan kita ya, karena di luar keterbatasan manusia. Dan yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan.
yang akrab dengan Tuhan. Ya, melalui doa dan membaca Alkitab. Ya, jadi inilah yang memberikan satu pertumbuhan iman kita, doa dan membaca Alkitab, ya, sehingga kita bisa tetap memelihara iman kita, ya. Jadi berbagai persoalan yang kita hadapi baik dalam kehidupan kita, menyenangkan atau tidak menyenangkan, di saat kita bisa berserah, ya, kepada Tuhan dalam doa, dan kita juga dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itulah iman yang akan terus terpelihara dalam hidup kita. Ya, yang kelima, di mana kita harus tetap setia. Ya, tetap setia apapun keadaannya. Ya. Jadi kita harus tetap setia. Jadi orang yang beriman tetap setia dan percaya, ya, dalam Tuhan dalam menghadapi berbagai macam masalah kehidupan. Jadi iman kita itu nggak akan pernah hilang atau surut, ya, kepada Tuhan. Kita tetap percaya. Terkadang banyak masalah-masalah yang kita hadapi, baik masalah yang kecil atau yang berat, atau kita kadang-kadang juga cenderung meragukan Tuhan. Tetapi kalau kita tetap setia dan kita tetap bisa memelihara iman dan kita juga mempunyai harapan, nah kita akan sanggup, ya, karena kita percaya Tuhan sanggup menolong dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, yang keenam itu menerima, ya, baik buruknya, ya, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan. Kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Maksudnya apa? Nah, kadang-kadang peristiwa yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, ya, itu kita harus, ya, sadar bahwa peristiwa dalam kehidupan kita, musibah-musibah yang terjadi apalagi sekarang dalam pandemi Covid ini, ya, ini merupakan satu ujian iman kita, sehingga orang percaya, orang beriman itu menerima berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya dan mengakui bahwa itu sebagai kedaulatan Allah dalam hidup kita. Ya, hal ini berbeda mungkin dengan sikap kita pasrah, ya, tetapi kita mau berserah kepada Tuhan dalam kita menghadapi masalah-masalah yang ada. Jadi orang yang beriman akan berupaya mengatasi dan mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Ya, jadi kita harus memelihara iman ini. Nah, dari ke-6 poin ini, di mana orang percaya, orang beriman itu berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki. Sebagai contoh, ya, Yesus sendiri yang mengajarkan dalam kehidupan kita, sehingga kita yakin dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam keyakinan itu, ya, kita akan percaya bahwa Yesus akan menaruh pengharapan, ya, di dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ya, karena kita telah diselamatkan, maka kita juga akan mendapatkan anugerah keselamatan itu sendiri. Bagaimana cara kita melakukannya? Dengan memelihara iman yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mempunyai harapan. Ya, jadi pada saat hari ini pembelajarannya, ya, kalian pelajari, ya, di dalam hidup beriman melewati pendalaman materi pada saat hari ini. Jadi jangan lupa pertemuan berikutnya kita akan ada ujian, ya, ujian, ya, untuk latihan ujian untuk pemahaman kalian di dalam pelajaran yang pertama ini.
ya, sehingga Sir akan lihat bahwa kalian itu sudah memahami materi ini atau belum, ya. Jadi segala sesuatunya itu ada ujian, ya, supaya pemahaman kalian tentang hidup beriman ini benar-benar kalian sudah paham. Oke, nah nanti kalian lihat di classroom, ya, segala tugas, segala materi itu semua ada di classroom. Nah, tugasnya kali ini kalian hanya mencatat, ya, mencatat catatan dari penjelasan Sir, karena minggu depan, ya, di pertemuan berikutnya kita akan ujian. Oke, itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua.